Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Purnamisari, NIM 20.0361201076 dari kelas B Manajemen, Universitas Andi Jema, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Angkatan 2020 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengantar manajemen. Materi pertama yaitu konsep dasar manajemen. Manajemen 2 minutes mengatur. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengendalikan, mengontrol, menggerakkan suatu aktivitas baik secara individu ataupun kelompok. Sehingga apabila dalam melakukan manajemen yang baik dan benar akan memperoleh hasil yang memuaskan. Apa yang diatur, kenapa harus diatur, bagaimana mengaturnya, dan di mana harus diatur. Apa yang diatur yaitu 6M, man, money, mentos, machines, market, material. Kenapa harus diatur? Agar 6M dapat berdaya guna, berhasil guna, dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Bagaimana mengaturnya? Dengan melalui proses fungsi manajemen yaitu POATS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Di mana harus diatur? Di sebuah wadah atau tempat yang biasa disebut sebagai organisasi atau perusahaan. Definisi manajemen menurut Dr. Anjas Haji Malayu Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut G.R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Fungsi-fungsi manajemen. Secara umum, fungsi manajemen terdiri dari 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning adalah meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam fungsi perencanaan, kita harus memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Selain itu juga harus direncanakan cara metode terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan dapat berjalan. Yang kedua yaitu organizing. Fungsi organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar meliputi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Lebih detailnya berarti proses mengelompokkan semua orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki hingga memunculkan kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu actuating, meliputi pelaksanaan kerja dan tugas yang diberikan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Yang keempat yaitu controlling, meliputi kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau suatu perbaikan jika dibutuhkan. Fungsi manajemen menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut John F. Mee, fungsi manajemen diantaranya yaitu 1. Planning perencanaan, 2. Organizing pengorganisasian, 3. Motivation atau motivasi, 4. Controlling atau pengawasan. Menurut Louis Allen, fungsi manajemen diantaranya yaitu 1. Leading atau kepemimpinan, 2. Planning perencanaan, 3. Organizing atau menyusun, 4. Controlling atau mengawasi. Peran manajemen dalam organisasi yaitu agar organisasi dapat mencapai tujuannya, maka setiap manajer lakukan kegiatan manajemennya yang efektif dan efisien. Manajemen yang baik haruslah berperan sesuai dengan situasi dan kondisi pada perusahaan atau organisasi. Selanjutnya materi kedua yaitu manajemen dan lingkungan. Lingkungan eksternal, lingkungan khusus, lingkungan mikro karena mencakup ketentuan-ketentuan yang mempunyai dampak langsung dan segera pada keputusan dan tindakan manajer dan relevan secara langsung
terhadap pencapaian sasaran organisasi. Terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, dan kelompok penekan publik. Pelanggan atau konsumer, mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Pemasok atau supplier, perusahaan bisnis dan perorangan yang bertindak menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pesaingnya dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Pesaing, organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Kelompok-kelompok penekan yang memiliki kepentingan khusus yang berusaha untuk mempengaruhi tindakan organisasi. Kelompok eksternal lingkungan umum disebut lingkungan makro yang terdiri dari dua, yaitu lingkungan lokal dan lingkungan internasional. Lingkungan lokal berupa pemerintah, pembuat peraturan, masyarakat luas pada umumnya, lembaga terkait. Lingkungan internasional berupa peraturan internasional, pasar keuangan internasional, atau kesepakatan antar negara dalam suatu kegiatan tertentu. Keseluruhan lingkungan lokal dan internasional menjadi bagian dari kondisi umum ekonomi, politik atau hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan global yang mungkin memengaruhi organisasi. Kelompok internal yang termasuk dalam lingkungan internal organisasi adalah para pemilik organisasi, para pengelola organisasi, para staf, anggota atau para pekerja, serta lingkungan fisik organisasi. Di dalam organisasi, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan internal, yang meliputi karyawan, pemegang saham, dan dewan direktur. Pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Tim manajemen, orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Para pekerja atau para anggota merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Para pekerja merupakan aset bagi organisasi. Lingkungan fisik organisasi memiliki sumber daya yang tidak hanya orang-orang, tetapi juga sumber daya uang, sumber daya alam, dan sumber daya informasi. Karenanya, sumber daya tersebut harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu evolusi teori manajemen. Pra-manajemen ilmiah. Manajemen telah berkembang sejak zaman kuno. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai karya yang dihasilkan orang-orang di masa lalu. Piramida di Mesir dan tembok besar Cina merupakan contoh besarnya. Bagaimana orang begitu banyak bisa bergerak dan membangun yang begitu tinggi dan kokoh? Tidak lain karena ada manajemen di dalamnya. Mereka telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen walaupun sederhana. Adam Smith. Mengapa Adam Smith dianggap mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen? Karena buku yang diterbitkan dan menjadi doktrin para ahli ekonomi yang berjudul The Wealth of Nations, di mana mengemukakan keunggulan ekonomi yang merinci pekerjaan di dalam tugas-tugas yang lebih detail. Revolusi industri muncul pada abad 18 di Inggris dan bergerak ke Amerika pada akhir Perang Saudara. Mampu merubah sistem produksi yang awalnya dibuat di rumah-rumah menjadi dibangun pabrik. Pendekatan-pendekatan dalam teori manajemen yaitu manajemen ilmiah, pendekatan administrasi, teori manajemen kontemporer, pendekatan kuantitatif, pendekatan perilaku. Manajemen ilmiah berprinsip dalam menggunakan masalah-masalah manajemen
digunakan secara prinsip ilmiah. Pendekatan administrasi, pendekatan mendasar dengan manajemen ilmiah adalah cara pandang terhadap peningkatan produktivitas organisasi tidak hanya dicapai ketika produktivitas individu ditingkatkan, dan tetapi harus dilakukan secara bersama. Pendekatan kuantitatif juga sebagai pendekatan riset atau pendekatan operasional, di mana pemanfaatan teknik-teknik kuantitatif untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Pendekatan perilaku sering juga dinamakan pendekatan hubungan manusia dan membahas aspek perilaku manusia dalam organisasi. Manajemen kontemporer, pendekatan sistem, dan pendekatan kontingensi. Pendekatan sistem pada dasarnya berupaya mewujudkan tujuan organisasi berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dari faktor-faktor input yang diperoleh dari lingkungan. Pendekatan kontingensi, kata lain dari kontingensi adalah pendekatan situasional yang berkembang sekitar tahun 1960-an. Inti dari pendekatan ini adalah memandang setiap organisasi berbeda. Setiap individu dalam organisasi berbeda, maka pendekatan manajemen yang diterapkan juga harus berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu planning. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar manajemen, dinamis, dan ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil dari perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah memiliki masalah, artinya memilih tujuan dari berbagai alternatif yang ada. Dalam suatu rencana, ditetapkanlah tujuan yang ingin dicapai di pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu. Perencanaan diproses oleh perencanaan planner, hasilnya menjadi rencana plan. Perencanaan dan rencana sangat penting karena tanpa perencanaan di rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan di rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Rencana adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan. Tanpa perencanaan dan rencana, berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen yang pun tidak ada. Pengertian perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Jenis-jenis rencana yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang diinginkan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dan ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain, harus wajar, rasional, ideal, dan cukup menantang untuk diperjuangkan dan dicapai oleh banyak orang. Yang kedua yaitu kebijaksanaan, adalah suatu rencana yang merupakan bimbingan untuk menentukan cara mencapai tujuan dan arah. Karena dengan kebijaksanaan ini, maka rencana akan semakin baik dan menjuruskan daya pikir dari pengambilan keputusan ke arah tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu prosedur. Juga merupakan suatu jenis rencana karena prosedur menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas masa depan. Yang keempat yaitu rule adalah suatu rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. Yang kelima yaitu program. Program adalah suatu rencana pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret. Yang keenam yaitu budget adalah anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan di setiap bidang. Yang ketujuh yaitu metode. Metode adalah hal yang fundamental bagi setiap tindakan dan berhubungan dengan prosedur atau cara pelaksanaan suatu tugas. Yang kedelapan yaitu strategi, juga termasuk jenis rencana karena akan menentukan tindakan-tindakan pada masa datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan pokok
dalam perencanaan, yaitu dalam melakukan 5W1H. 1. What apa yang dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran. Yang kedua yaitu why, mengapa. Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan. Yang ketiga yaitu where, di mana akan dilakukan atau tempat, di mana tempat setiap kegiatan harus dikerjakan dengan tersedia semua formalitas yang diperlukan. Yang keempat, when, kapan rencana dikerjakan, penentuan waktu dimulainya rencana. Kelima yaitu wo, siapa yang melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan karyawan menetap, persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan pekerjaan. Yang keenam, how, bagaimana mengerjakannya, perlu diberikan penjelasan mengenai teknik-teknik pekerjaannya. Materi selanjutnya yaitu organizing. Organizing adalah pembagian kerja berkaitan erat dengan planning, sudah direncanakan sebelumnya. Organizing atau pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis. Organisasi menurut Malayu, organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, terkoordinasi dari sekelompok orang yang sama dengan satu organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kenapa organisasi sangat penting dalam manajemen? Karena organisasi adalah syarat utama adanya manajemen. Tanpa adanya organisasi, manajemen itu tidak ada. Karena di situ tempat kita melaksanakan manajemen. Ada beberapa aspek penting manajemen, yaitu pertama, adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu adanya sistem kerja yang berstruktur dari sekelompok orang. Yang ketiga yaitu adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara karyawan. Yang keempat yaitu adanya penempatan kelompok pekerja dan terminologi. Yang kelima itu adanya keterikatan formal dan pasti adanya tertib yang ditaati. Yang keenam adanya pendelegasian wewenang dan terkoordinasi dengan tugas-tugas. Yang ketujuh yaitu adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi. Dan terakhir yang kedelapan yaitu adanya penempasan orang-orang sesuai kemampuan masing-masing. Unsur-unsur manajemen yaitu pertama, Kwame Painter adalah manusia. Artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pimpinan dan ada juga bawahan. Yang kedua yaitu tempat kedudukan. Artinya, organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya. Yang ketiga yaitu tujuan. Artinya, organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu pekerjaan. Artinya, organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan. Yang kelima yaitu struktur. Artinya organisasi baru ada jika ada hubungan dan kerjasama antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang keenam yaitu teknologi. Artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur-unsur teknis di dalamnya. Yang ketujuh yaitu lingkungan. Artinya organisasi baru ada jika lingkungan saling mempengaruhi. Hubungan-hubungan dalam organisasi yaitu penempatan suatu organisasi dalam suatu syarat terciptanya kerjasama antara karyawan dengan karyawan yang lainnya, antara departemen dengan departemen lainnya. Hubungan organisasi dari Greg Sunas, hubungan dalam organisasi itu ada 3, yaitu direksi relationship, direct relationship, dan cross relationship, atau hubungan silang antara bawahan dengan bawahan dan tentunya disesuaikan oleh atasan. Directionless relationship adalah hubungan tunggal langsung, yaitu hubungan antara atasan langsung dengan seseorang bawahan. Sedangkan direct group relationship adalah hubungan kelompok langsung, artinya hubungan antara atasan dan beberapa orang bawahannya. Proses perorganisasian terdiri dari pertama, tujuan. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, apa profil motif atau service motif. Yang kedua yaitu penentuan kegiatan-kegiatannya. Artinya harus mengetahui dan merumuskan
kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mencapai tujuan organisasi, dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama. Yang keempat yaitu pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen. Yang kelima itu rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan. Yang keenam yaitu perincian peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan supaya tumpang tindih tidak terhindarkan. Yang ketujuh yaitu tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dicapai. Yang kedelapan yaitu struktur organisasi, artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan. Struktur organisasi merupakan suatu gambar organisasi, kedudukan jenis wewenang jabatan, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah, dan tanggung jawab tentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Bentuk-bentuk organisasi yaitu pertama, adanya organisasi garis atau organization. Yang kedua yaitu adanya organisasi lini dan staff. Yang ketiga ada organisasi fungsional, dan keempat adanya organisasi komite. Organisasi garis atau lini organization adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan, sejak dari pemimpin tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah. Antara eselon satu dengan eselon yang lain masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Yang kedua itu organisasi lini dan staff adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pemimpin hingga pimpinan di bawahnya. Organisasi fungsional adalah suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Yang keempat yaitu organisasi komite, adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara efektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Materi selanjutnya yaitu staffing atau pengisian jabatan, merupakan kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan kosong di suatu organisasi perusahaan. Tujuannya yaitu agar semua jabatan yang ada di dalam suatu organisasi itu ada pejabatnya. Pejabat yang melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jabatan yang diberikan, sehingga apa yang menjadi sasaran perusahaan itu dengan sendirinya akan tercapai. Pengisian jabatan ini dilakukan dengan cara penarikan, seleksi karyawan ditempatkan di tempatnya sehingga pada akhirnya karyawan dapat bekerja efektif kepada tugasnya. Asas pengisian jabatan ini adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan menempatkan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Agar asas ini dapat direncanakan, diterapkan dengan baik, hendaknya pengisian jabatan ini atau staffing ini dipedoman pada apa dan siapa. Apa harus berpedoman kepada job description atau uraian tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan pada jabatan tersebut. Siapa harus berpedoman kepada job specification, artinya syarat-syarat atau klasifikasi orang-orang yang melakukan pekerjaannya pada jabatan tersebut. Jika pengisian jabatan dilakukan dengan cara siapa dan apa, ini pasti menimbulkan mismanagement. Beberapa pokok masalah yang akan dipelajari dari fungsi jabatan ini yaitu pengadaan, penarikan, seleksi,
penempatan, dan pemberhentian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.